Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Dari Abu Rahlu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaya itu bukanlah dengan harta yang melimpah, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati. Muttafaq alaih. Dari Abu Rahlu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaya itu bukanlah dengan harta yang melimpah, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya hati. Muttafaq alaih. Maksud hadis ini jelas sekali. Jika hati seorang tidak kaya, walaupun hartanya banyak, pengeluarannya akan berkurang sehingga lebih kurang dari pengeluaran orang-orang miskin. Walaupun hartanya banyak, namun ia selalu berpikir untuk menambahnya. Pikirannya untuk menambah harta akan melebihi pikiran orang-orang miskin dalam menanggung hidup mereka. Jika hati seorang itu kaya, walaupun hartanya sedikit, tetapi jiwanya akan tetap tenang. Ia akan bebas dari pikiran dan kerisauan untuk menambah hartanya. Abu Zar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hai Abu Zar, apakah menurutmu banyak harta itu kaya? Abu Zar menjawab, ya Rasulullah, benar. Nabi SAW bersabda, kekayaan adalah kaya hati dan kemiskinan adalah miskin hati. Demikian hakikat kekayaan adalah kekayaan hati. Orang yang bernasib baik dan beruntung saja yang dikurniai Allah Ta'ala sifat ini. Inilah zuhud yang sebenarnya. Barang siapa yang dalam hatinya tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap harta, maka dialah orang kaya yang sebenarnya, walaupun ia tidak memiliki harta apapun, dan dialah orang zuhud yang sebenarnya. Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kecintaan terhadap harta, maka ia adalah orang yang miskin, walaupun ia memiliki harta kekayaan yang banyak, dan ia adalah seorang ahli dunia. Al-Faqih Abu Laid Samarqandi menulis untayan kata-kata hikmah dari seorang ahli hikmah bahwa kita telah mencari 4 perkara dan dalam mencarinya ternyata kita telah salah paham. 1. Kita mencari kekayaan dalam harta, padahal kekayaan itu bukan dalam harta, tetapi dalam qanaah, rasa puas dan menerima apa adanya. Namun kita selalu mencarinya dalam harta. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkannya jika ternyata kekayaan itu tidak terdapat dalam harta? 2. Kita mencari ketenangan dari kesenangan dalam harta yang melimpah, padahal ketenangan itu terdapat dalam harta yang sedikit. 3. Kita mencari kemuliaan dari makhluk, berbuat sesuatu agar kita dihormati, padahal kemuliaan itu hanya ada dalam takwa, dan barang siapa yang lebih bertakwa, maka ia akan lebih memahaminya. 4. Kita mencari nikmat Allah SWT dalam makan dan minum, dan menganggapnya sebagai nikmat Allah SWT yang terbesar, padahal nikmat Allah yang terbesar adalah dalam Islam dan ampunan dosa-dosa. Barang siapa yang telah menerima kedua nikmat tersebut, berarti ia telah menerima nikmat Allah yang terbesar. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, maka Allah SWT akan membebani hatinya dengan 3 hal. 1. Kecemasan yang tiada akhir. 2. Kesibukan yang tidak pernah lapang. 3. Kesepitan yang selalu menghempitnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia, maka Allah SWT akan membebani hatinya dengan 3 hal. 1. Kecemasan yang tiada akhir. 2. Kesibukan yang tidak pernah lapang. 3. Kesempitan yang selalu menghimpitnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat seseorang yang dikaruniai Allah SWT rasa tidak berminat
kepada dunia dan sedikit bicara, maka bergaulah kamu dengannya, karena sungguhnya ia telah dikaruniai hikmah olehnya. Allah baca kan, mudah-mudahan didui Allah Taala dan kuatan untuk menyampaikan berdalil. Amin.